Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Nur Ainsi S. Hasan di acara Bincang-Bincang Santai di Mabes Balindo Televisi. Pemirsa, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, aktivis perempuan sekaligus tokoh perempuan nasional dari dua organisasi besar, yakni Sekjen PB Kopri PMII. Selamat malam, Bapak. Dan Bendum Kohati PB HMI. Selamat malam Kakak Jen. Selamat malam. Sehat hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jauh nggak dari tempat tinggal ke sini? Alhamdulillah lumayan ya. Dekat. Dengan jarak yang lumayan lah ya. Lumayan ya. Tapi senang kan? Alhamdulillah luar biasa. Aktivitas beberapa hari ini lancar nggak? Tapi sebelum ngomong lebih lanjut, enaknya saya panggil siapa nih? Kakak atau Ibu Sekjen langsung sama Ibu Bendum apa gimana nih enaknya? Biar nyamanmu saja. Senyamannya. Aku panggil Kakak aja ya, biar kelihatannya aku adik Kakak. Iya ya Kak, gimana? Silakan. Nah, jadi pemirsa, hari ini kita akan berbagi inspirasi dengan dua perempuan hebat bagi saya yang saat ini menduduki posisi yang strategis di dua organisasi besar, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Sekjen Kopri PPPNI, dan Kohati PB HMI, Kak Jen. Nah, mungkin sebelum lanjut saya mau bertanya sedikit sih mengenai perjalanan singkat dari kedua kakak saya yang hebat-hebat ini. Pertama nyampe di Jakarta itu sebenarnya apa sih yang memotivasi kakak? Saya mulainya dari kakak Sekjen duluan kali ya? Ya, monggo kakak Sekjen. Ya, yang memotivasi kakak untuk nyampe di Jakarta dan bertahan di Jakarta itu apa? Saya ya? Izin ya? Luar biasa sahabat Amsi, terima kasih telah mengundang kami. Kalau berbicara motivasi ke Jakarta, tentunya saya pribadi tidak memungkiri ya, motivasi saya ke Jakarta tentu kuliah. Motivasi utama saya karena itu adalah yang terpenting bagi saya, sama dengan berorganisasi juga. Tentu kuliah itu adalah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, tentunya kepada keluarga. Oke, jadi motivasi pertama itu kuliah. Jadi diprioritaskan adalah pendidikan ya. Walaupun sampai hari ini belum selesai. Gak apa-apa, doanya sebentar. Amin. Semoga secepatnya ya bisa menyelesaikan tesis dan bisa menyandang gelar Ibu Magister. Amin. Pengabdian dalam organisasi. Amin. Nah, sekarang saya mau ke Kakak Bendum, kakakku yang paling cantik dan paling energinya membuat saya, oh kayaknya Angsi kamu harus seperti Kak Ajen deh, karena spiritnya itu membawa saya harus menjadi perempuan yang lebih super power lagi gitu, bukan hanya sebagai memimpin organisasi, tapi terlepas dari itu kita punya berbagai hal, kemudian potensi yang kita punya itu harus dikembangkan. Nah kakak, apa sih yang memotivasi kakak hingga mau dari pelosok Indonesia Timur loh sampai masuk ke ibu kota dan bertahan hingga saat ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih, apresiasi atas ruang untuk saling berbagi. Kalau berbicara tentang apa yang memotivasi kita, pertama itu tentunya saya adalah semangat bahwa kita ini dari kampung tapi bisa toh nyampe di Jakarta, dari kampung untuk Indonesia. Yang kedua, hampir sama tadi dengan saudari Nova bahwa kita nyampe Jakarta itu wajib untuk insan akademis, kuliah. Sehingga ya hari ini pun meski belum selesai S2-nya, tapi kita on proses dan ya kita yakin bisa sampai bahwa akan dapat gelar itu. Itu sih jadi semangat, dan saya pikir ibu kota ini adalah menjadi sentral untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul di sini. Olehnya itu ruang akses dan aksesnya itu sangat tidak terbatas. Kira-kira gitu.
selanjutnya mungkin ya di luar sana itu orang berpikir, apalagi kita yang dari kampungnya, ibu kota itu keras, Jakarta itu keras, bahkan lebih keras daripada Ibu Tiri, katanya lebih jahatnya kayak Ibu Tiri ya kayaknya, yang biasa disebut sama pemirsa di luar sana. Nah, pasca dengan COVID-19 kemarin, itu banyak teman-teman yang memilih untuk balik ke daerah dan beraktivitas di sana dan meninggalkan ibu kota. Tetapi kedua kakakku yang cantik ini mampu bertahan sampai saat ini, mulai dari COVID itu meletus, kemudian orang tidak bisa beraktivitas, mata pencarian semua hilang. Nah, orang-orang semua aktivis sebagian besar itu pulang kampung. Dan ada juga yang putus kuliah akibat dari pandemi. Nah, tetapi apa sih yang menjadi spirit dari kakak sehingga mampu bertahan sampai saat ini? Mungkin Kakak Jen? Ya, terima kasih. Pandemi ini memang benar-benar membuat kita semua jadi berpikir itu. Ya kalau hari ini orang kaya pun berpikir setengah mati, apalagi kita yang masih mutar-mutar. Nah, olehnya itu saya pikir pandemi ini ada dua sisi, sisi positif dan negatifnya. Kalau saya secara pribadi, memang di saat pasca pandemi ini maksud saya justru saya memulai bangkit untuk berusaha. Saya yakin hari ini dengan segala tidak adanya keterbatasan, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, pada saat pandemi itu, saya benar-benar membuat untuk kebangkitan UMKM. Mulai dari pinggir jalan, sampai bisa nyewa tempat. Dan itulah yang saya yakin bahwa ini adalah ruang untuk mengambil sisi positifnya. Dan ya hari ini kan, untuk kemudian mensosialisasikan apa yang produk kita itu ya gampang banget. Itu udah by online, udah bisa semua orang akses dan kita di rumah aja melakukan aktivitas. Berarti kakak sekarang udah punya usaha sendiri dong? Iya, ada. Silahkan dipromosi, Nah, biar yang di Jakarta bisa mampir, teman-teman aktivis gerakan bisa mampir di tempat usahanya Kakak Jen. Alhamdulillah, itu yang saya tadi bilang bahwa justru pandemi ini adalah membuat saya untuk bangkit. Bangkitnya itu karena saya mempunyai tempat usaha namanya Warung Barokah. Di situ tersedia menu makanan khas Sulawesi Selatan, khususnya nasi kuning dan pisang hijau. Kemudian menu-menu yang lainnya mengikut, ada ikan palu mara, kalau Jakarta bilangnya ikan kuah kuning ya, atau kalau orang Sumatera ikan pindang kali ya. Maluku Utara juga ikan kuah kuning. Jadi itu yang kemudian menjadi menu khasnya kami. Dan alhamdulillah kemarin di saat lagi parahnya pandemi itu warung saya terpilih untuk menjadi mitra makanan khas untuk mahasiswa gitu loh, dengan BNPB, relawan BNPB. Nah itu justru ya seperti yang Angsi tadi bilang bahwa orang banyak memilih untuk ambil ransel lalu pulang kampung, tapi bagi saya justru pandemi ini saya bawa ke sisi positif. Dan alhamdulillah ya hari ini kita syukuri dan itu mampu membuat untuk survive. Itu sih. Jadi dengan hadirnya COVID-19 ini, orang lain pada memilih pulang kampung, tetapi kakak memilih membuka lapangan kerja tersendiri untuk teman-teman yang pengennya tadi mau balik, tapi kakak ayo jangan balik, kita sama-sama. Ya, dan alhamdulillah memang Warung Barokah ini memang ada tim dan itu saya memang melihat yang adik-adik yang memang punya passion di wilayah itu, yang memang passionnya memasak, passionnya menjual, ya kita coba narik gitu. Dan nggak jauh-jauh juga ya teman-teman kita. Keren lah. Jadi mungkin saya sekarang ke Kak Nova, apa sih yang memotivasi kakak hingga bertahan sampai saat ini ketika anak-anak yang lain, aktivis yang lain memilih ngambil tas untuk berangkat balik ke daerah karena situasi tidak memungkinkan untuk bertahan hidup di Jakarta, tetapi kakak masih dengan spirit 45 saya harus fighting di Jakarta. Mungkin kakak? Oke, terima kasih Saudara Ansi. Kalau berbicara motivasi ya, mungkin saya berbicara gini, hidup itu kan pilihan dalam artian kita mau memilih di mana, nyamannya di mana, dan bertahan di mana. Dengan kondisi pandemi yang terjadi hampir 2 tahun ya, sampai hari ini pun masih bertahan, masih terus berlanjut, ya tentu itu tidak terlepas dengan garis tangan sih. Itu tidak terlepas dengan garis tangan, di mana memang mungkin
Yang membuat saya bertahan di Jakarta sampai hari ini tentu ada motivasi tersendiri yang membuat saya bertahan. Memang yang pertama tanggung jawab dalam sebuah organisasi juga. Yang kedua memang saya juga di UMKM juga fokus, cuman bukan seperti sahabat Jana ya. Kalau sahabat Jana saudara saya Jana ini luar biasa, dia punya usaha sendiri. Tapi kalau saya memang bekerja sama, kebetulan ada senior yang memang itu fokus di UMKM. Jadi saya ikut serta bersama dia, dia yang sering memotivasi saya untuk bertahan di Jakarta sampai hari ini. Dan bagi saya kerasnya di ibu kota Jakarta itu sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan orang-orang luar sana gitu, walaupun di tengah pandemi. Toh kita semua hari ini sampai hari ini masih tetap bertahan di sini gitu kan, masih tetap bertahan di Jakarta. Yang memotivasi saya tentunya diri saya sendiri dengan bagaimana kita untuk tetap fighting di Jakarta, untuk berjuang. Ya tentunya di dalam organisasi juga untuk tetap bertahan di sini. Jadi yang mampu menguatkan kita itu bukan ya terlepas dari orang lain yang memberikan kita spirit, tapi hanya kita sendiri yang bisa menentukan kemana kita harus bertahan dan pada fase mana ya kita harus tetap fighting ya Kak. Karena kesuksesan itu ada di diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Orang lain itu tentu memberikan motivasi dan support kepada kita, tapi kesuksesan itu adanya pada diri kita sendiri. Jadi hidup itu pilihan, pemirsa. Hidup itu pilihan. Jalan mana yang harus dipilih, jalan mana yang harus ditempuh, harus berani mengambil risiko. Karena semua orang ketika mengambil keputusan pasti ada risiko. Dan ini mungkin kedua kakak saya ini udah berani memikirkan matang-matang sebelum bertindak. Dan sekarang saya bisa melihat ada energi positif dari kedua kakakku yang paling cantik. Karena gini, terlepas dari orang itu mampu bertahan hidup di Jakarta, orang itu nggak mungkin bakalan fighting di ruang publik ya. Kalau saya lihat kedua kakak ini adalah public figure juga, ya kan, public figure yang salah satunya itu memberikan motivasi dan energi positif terhadap kader-kadernya masing-masing. Nah, saya mungkin pertama ke Kak Nova dulu sebagai Sekjen Kopri PDPMII yang menjadi dasar ya motivasi dari hati. Saya bertanya dari hati, lubuk hati yang paling dalam, kalau yang biasa disebut sama Kak Jen intuisi hati yang paling terdalam. Mengambil bagian dan posisi strategis di organisasi itu adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu adalah amanat yang memang harus dijalankan. Kakak rela meninggalkan kuliah dan prioritaskan adalah tanggung jawab organisasi. Nah, bagi saya itu adalah hal yang sangat suci, perjuangan yang suci ya, perjuangan yang suci. Tersentuh nggak sih? Apa sebenarnya yang ada di, saya tanya dari lubuk hati yang paling terdalam, yang memotivasi kakak itu apa sih sehingga saya harus memprioritaskan organisasi ketimbang kuliah? Kalau berbicara memprioritaskan, tentu dua-duanya diprioritaskan. Tapi hidup itu kita harus bisa memilih dalam artian walaupun dua-duanya penting, walaupun dua-duanya itu prioritas, tetapi ada satu hal yang memang harus kita dahulukan. Mungkin sisi negatif dari saya sendiri, mungkin saya bukan membelakangi kuliah, tetapi karena perjalanan waktu memang yang membuat kondisi saya akhirnya lebih banyak di organisasi, lebih banyak meluangkan waktu, mendedikasi waktu saya lah untuk organisasi, khususnya karena saya di periode kemarin adalah di kaderisasi. Jadi memang lebih banyak untuk turun-turun ke daerah, sehingga saya lebih banyak akhirnya memilih cuti begitu, dan terkendala dengan beberapa hal lain lah ya. Jadi lebih memilih memprioritaskan kemaslahatan umat daripada kepentingan individu. Dua-duanya diprioritaskan. Tapi yang paling diutamakan ketika dilihat alur perjalanannya, kemaslahatan umat yang diprioritaskan. Itu kecintaan kita terhadap organisasi. Iya. Kalau gitu kayaknya saya belum tuntas nih kalau ngomong soal organisasi. Nah, mungkin saya sekarang ke Kak Jen.
dengar-dengar kakak udah menikah. Dengar-dengar kakak udah bersuami ya, maaf ya pemirsa. Jadi udah bersuami. Selamat. Semoga cepat ada pengumuman ya. Amin. Suaminya Insya Allah. sekarang di mana? Kak? Dia di Sulsel. Hah, LDR? Iya. Udah berapa lama? Nikah udah 5 bulan yang lalu. Terus pisahnya 2 bulan. 2 bulan berpisah. 2 bulan setelah nikah bareng, habis itu pisah. Tapi apa? Tapi tiap bulan aku bolak-balik. Bolak-balik. Wih, tapi suami mengizinkan. Tentu. Dia kasih izin sebelum kita sampai di pelaminan itu udah ada komunikasi. Berarti Komitmen bersama ya. terlepas daripada komitmen ini ya mungkin ini adalah pilihan yang tadi disebut sama Kakak Nova, hidup itu pilihan, dan mungkin ini pilihan yang terbaik untuk Kakak Jen ya. Dan memilih calon imam atau suami yang sekarang itu adalah pilihan terbaik ya, karena dia bisa mengerti yang kemungkinan besar orang lain itu tidak bisa mengerti soal posisi ini, tapi ya suami kakak bisa mengerti, bisa ya udah lepasin aja dengan ikhlas, yang penting istri saya bahagia kali ya. Luar biasa. Nah, mungkin ini adalah hal yang memang sulit ya bagi orang lain untuk menjalankannya, karena jauh dari orang tua, jauh dari suami, tetapi memilih untuk hidup di Jakarta dan menjalankan program-program organisasi. Dan ini bagi saya sama seperti tadi saya katakan, lebih memprioritaskan kemaslahatan umat daripada daripada kepentingan individu ya. Nah, mungkin saya akan berbelok pertanyaan, karena memang Kanova belum bersuami sedangkan kakak udah bersuami. Rasanya gimana ketika menjalankan semua organisasi dan terlepas dari berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi? Sebenarnya berat nggak sih? Tergantung sih, karena saya memang sebelum ke hubungan yang serius sampai di pelaminan lah ya, itu memang kita udah ada komunikasi. Jadi suami saya itu nunggu saya kurang lebih 14 tahun. 14 tahun? Ya, luar dan biasa. artinya kita ini aktivis ya, artinya kiri kanan atas bawah tentu kita udah uji. Dan pilihan terakhir itu memang ya kita penuh dengan pertimbangan. Dan tapi bagi saya, kita bergerak ke sana kemari sebagai perempuan itu adalah kita bisa benar-benar paripurna menurut saya ketika antara domestik dengan publik kita bisa jalani. Dan alhamdulillah sampai hari ini enjoy aja ya, biasa seperti kayak masih pacaran aja seperti kemarin. Tapi Karena suami sering ngeluh nggak sih? enggak, karena memang ya udah sebelum nikah ya, kamu sanggup nggak dengan saya jauh? Kamu sanggup nggak saya lagi ada amanah di organisasi? Kamu sanggup nggak saya belum selesai kuliah? Iya, nggak apa-apa gitu loh. Dan ya suami saya juga memang nggak cuma di rumah tidur aja, tapi memang juga dia gerak di bisnis. Merasa berat nggak ketika menjalankan roda-roda organisasi, dan serentak itu ya suami meminta kamu harus melayani saya, bukan berarti ini, tapi ya kamu kalau saya lagi kangen mungkin bisa ngangkat telepon, tapi sementara itu nggak bisa. Gimana tuh perasaannya? Enggak sih, kita udah ada jadwal ya, misalnya pagi sebelum saya gerak itu udah wajib saya sambil setrika, sambil pakaian udah telepon, dan saya udah sampaikan bahwa saya nanti di sini dengan ini, ya paling nanti ketika jam-jam waktu tertentu, jam sholat, jam makan, ya dia berkabar. Ya sisa ini kan udah era digital banget ya, video call udah bisa dan lain-lain, udah banyak banget lah cara untuk membangun komunikasi yang baik. Nah tapi ya memang saya juga komitmen bahwa tiap bulannya saya akan balik. Iya. Kecuali kemarin karena ada agenda go internasional ke Turki, ya oleh itu saya izin, dan ya beliau pun oke, suami saya pun oke ya. Akhirnya ya saya memilih ke Turki, nanti bulan ini baru saya balik lagi ke Sulsel. Ya saya pikir ini semua adalah choice, tergantung dari kita menjalaninya dengan hati atau kita menganggap dia sebagai beban. Kalau saya memang dalam prinsip saya pada semua apapun bahwa kita memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar, sehingga ya semuanya enteng aja gitu loh. Itu sih.
Nah kalau berbicara di organisasi ya, saya pikir hari ini dapat Bendahara Umum KTP BMI itu saya juga proses karena bertarung gitu. Sama mungkin dengan saudari Nova itu posisi sekretaris itu posisi yang sangat strategis ya. KSB kalau saya ke Bandung kan itu posisi inti yang kemudian itu adalah tanggung jawab yang mau tidak mau ya kita harus gimana supaya di kepemimpinan kami ini di bawah Ketua Umum KTP BMI Umaira Fauziah betul-betul kita di periode ini meninggalkan legacy yang bagus gitu. Dan kami ini ya waktu periode pertama bareng-bareng memang sama-sama. Tentu kami satu kepemahaman bahwa kemarin yang kurang di organisasi apa, kemudian yang perlu kita kembangkan apa. Saya yakin kalau dimanapun organisasi hari ini mampu kombinkan antara gagasan-gagasan ketua Sekombendung itu mampu dia matchingkan, saya yakin bahwa organisasi itu akan lebih maju. Jadi bukan kita menganggap bahwa saingan, tapi justru kekurangan saya di apa, ketum di mana, sekom di mana, sehingga ini menjadi kolaborasi yang positif untuk kemajuan organisasi tentunya. Itu sih. Dan ya tentu sudah bertarung ya nggak apa ya Ningsia, ini udah bolak-balik tantangannya segala macam, dan itu semua adalah pilihan. Bagi saya secara pribadi masuk di organisasi itu kalau hanya sekedar di departemen itu nggak menarik buat saya. Bagi saya itu berorganisasi adalah pertarungan. Persoalan kalah dan menang itu urusan belakang. Yang penting adalah kita menjalani proses, karena toh hari ini pimpinan organisasi itu belum tentu dia langsung jadi menteri. Jadi dengan era digitalisasi yang ada, segala sesuatunya serba keterbukaan, itu tergantung lu pilihnya seperti apa, lalu lu mendapatkan poin seperti apa. Saya pikir itulah yang langkah akan kau tuju. Jadi kalau bahasa ininya ya apa yang kamu tanam itu pula yang akan kamu dapat. Kira-kira gitu sih. Iya. Jadi menarik ya. Aku sampai terpikir iya ya, ketua, sekretaris dan bendum itu saling mengisi. Jadi ibaratnya itu bukan musuh tapi partner untuk mampu mengkolaborasi semua ide dan gagasan dari suatu lembaga. Pentingnya itu kolaborasi, satu kolaborasi, kemudian dibutuhkan dengan sinergi. Sinergi itu mampu mengkolaborasi semua apa yang ada di pikiran sahabat teman-teman sekalian, mungkin dari ketua, sekjen, dan bendum. Nah, jadi lebih kepada disampaikan oleh bendum itu lebih menjadi partner dalam sebuah pergerakan. Nih disentel lagi nih untuk perempuan-perempuan pergerakan nih. Ini enaknya ngomong sama aktivis tuh kayak gini nih. Kok temannya yang lain, mentoknya kemana-mana. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal tadi kalau nggak salah sebut Turki. Nah, saya kemarin dengarnya berangkat ke Turki itu sama Kanova juga, tapi dibatalkan sama Kanova karena nggak tahu situasi yang saya penasaran apa sih kok kalau saya mah berangkat ke luar negeri cuy. Gimana kenapa kemarin dibatalkan untuk pergi ke Turki? Ya, kalau berbicara dibatalkan, tentu ya ini momen yang langka gitu kan, kesempatan itu kan tidak datang dua kali. Tapi tanggung jawab juga harus kita jalankan dan kita laksanakan. Apalagi yang membuat saya di Jakarta ini tentunya organisasi. Maka dari itu saya lebih mengutamakan organisasi saya daripada saya dikasih kesempatan untuk ke Turki. Ya insya Allah, Masya Allah, kalau ada rezeki pasti kita akan di sana. Ya. Insya Allah Kita datang nih. Aku ikut ya. Nah, ngomong-ngomong juga Kak, kakak udah punya karya. Kebetulan saya juga kan rencananya mau secepat mungkin untuk diterbitkan juga buku saya. Nah, ada nggak buku yang kakak bawa hari ini? Sekalian aku mau menunjukin sama teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Ini karyanya nih, Bendum Kohati PBHMI udah punya karya. Judulnya Menjadi Aktivis Merdeka. Bisa dijelasin nggak sih? Bisa dijelaskan sedikit kenapa judulnya Menjadi Aktivis Merdeka? Di dalam buku ini sih ada beberapa subtema ya, termasuk misalnya gadis di balik bukit. Kenapa gadis di balik bukit? Karena di kampung saya itu adalah identik dengan gunung. Jadi itu kalau pernah ke sana itu atau lihat di Google itu salah sedikit mobil udah di jurang karena saking gunungnya gitu kan. Jadi
motivasinya gadis dari Bali Bukit itu bahwa ya kita ini dari kampung, dari dalam gunung, tapi bukan berarti bahwa kita nggak bisa sampai di mama kota gitu. Itu hal lainnya bahwa kenapa menjadi aktivis merdeka ini judulnya sebenarnya sangat berat ya. Tapi dengan segala keyakinan saya, segala apa yang saya sudah lakukan, saya mencoba untuk mengambil judul ini karena bagi saya merdeka di sini bukan hanya satu penjelasan, tapi banyak. Yang paling poin di dalam buku ini bahwa kita harus menjadi merdeka, aktivis merdeka itu berarti bahwa kita harus merdeka di ekonomi. Artinya saya percaya ketika ekonomi kita selesai, segala sesuatunya itu kita bisa lakukan gitu loh. Makanya selalu saya bilang dimanapun bahwa harus selesai pada pribadinya dulu kita, baru kepada orang lain. Ketika I selesai, baru kita ke we, itu ya gampang gitu loh. Kalau dirinya kita nggak selesai, lalu kita memperbaiki orang lain, itu repot. Makanya saya yakin dimanapun semua, organisasi apapun, yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana kita menjadi teladan dulu untuk pada hal apapun itu. Itu sih ininya. Selesai dari ini punya aku ya. Promosi juga. Iya, ini saya ambil. Pas ini saya ambil pemirsa. Jadi pemirsa sekalian yang ada di rumah, khususnya teman-teman pergerakan ini nih, nanti buku ini dibeli ya teman-teman, khususnya teman-teman Kohati. Ini karya dari senior terbaik Kohati, namanya Kak Nurjana, dengan judul Menjadi Aktivis Merdeka. Jadi kalian juga harus tahu menjadi aktivis merdeka itu bukan hanya mengambil corong kemudian teriak-teriak yang nggak jelas, tapi harus mampu memaknai menjadi aktivis merdeka itu mampu mengaktualisasikan diri di segala lini sektor dan mampu bersinergi dengan siapapun. Nah, mungkin saya langsung kedua-duanya, tapi tetap jawabannya satu persatu. Pesan yang paling berharga selama di Jakarta, mungkin saya kepada yang pertama ke Kak Nova, pesan yang paling berharga selama di Jakarta apa menurut kakak yang paling menurut kakak itu berkesan dan mungkin momen itu tidak akan pernah dilupakan? Kalau berbicara kesan paling berharga, tentunya kebersamaan dalam suatu rumah. Kebetulan saya periode kemarin itu lebih banyak di base camp, jadi kebersamaan sama teman-teman itulah yang saya rasa paling bermakna. Karena kenapa? Saya menemukan keluarga baru dari seluruh Indonesia dengan dinaungi dalam satu rumah. Dalam artian ya kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga kita saling berbagi dan mempertahankan. Dalam artian ya setiap manusia itu kan punya sifat masing-masing. Disitulah kita mengkolaborasikan bagaimana makna yang terdalam itu kebersamaan. Dalam arti saling mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain dalam satu rumah, kan? Yang paling penting itu kebersamaan bagi saya yang paling bermakna selama saya hidup di Jakarta. Jadi lebih kepada kebersamaan pemirsa. Nah, mungkin kakak selama hidup di Jakarta mungkin ada satu kali ketika kakak itu mau benar-benar jatuh banget dan memungkinkan kakak itu kayaknya harus balik deh gitu. Ada nggak kejadian-kejadian itu? Kalau berbicara jatuh itu membuat saya ingin pulang, tidak ada. Dalam artian permasalahan itu yang membuat ingin saya pulang. Tapi kalau berbicara jatuh tentunya pasti ada, tapi tidak perlu saya ceritakan. Bagi saya itu adalah proses dalam pendewasaan diri. Tentu ya, di dalam sebuah organisasi pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Jadi masalah. Maka dari itu mungkin salah satu titik jatuhnya saya. Tapi bagi saya itu adalah pendewasaan dalam artian menumpah diri saya untuk bisa bertahan, untuk bisa lebih dewasa dalam menyikapi segala hal. Jadi teman-teman, pemirsa sekalian yang ada di rumah, jadi ketika kita jatuh, untuk bangkit itu bagian dari proses pendewasaan diri. Iya, bukan begitu kan? Nah, mungkin saya ke kakak Jen sama pertanyaannya. Yang berkesan selama hidup di Jakarta, ya kakak Jen alami.
Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa. Kalau bicara berkesan sih sangat banyak ya. Banyak. Tapi yang paling berkesan adalah saya menemukan orang tua angkat yang kemudian saya pun tinggal di rumahnya. Dan itu ceritanya ketemunya di masjid. Lalu dia meyakinkan kepada saudaranya bahwa saya itu adalah orang yang baik. Baiknya indikatornya karena setiap sholat subuh, kalau saya tinggal di camp pasti saya sampai di masjid. Lalu cuma saya yang kemudian nggak pakai tongkat, nggak pakai kursi roda, yang lain itu udah orang-orang tua. Itu yang meyakinkan kepada saudaranya bahwa anak itu baik. Sehingga satu waktu dia panggil saya dan dia menyampaikan ke saya bahwa dia bersedia ketika saya tinggal di rumahnya. Saya pun survei rumahnya, ada satu titik yang kemudian membuat bahwa saya wajib tinggal di rumah ini. Meskipun itu udah tawaran ke-6 dari senior-senior saya yang kaya, dari orang-orang yang saya kenal baik gitu loh, untuk nawarin saya di rumahnya. Tapi saya nggak tahu kenapa ibu dia itu yang kemudian membuat saya titik bahwa saya wajib untuk tinggal di rumahnya. Itu yang membuat saya paling kesan bahwa ya meskipun saya jauh dari orang tua, tapi di saat di perantauan ada orang tua saya sendiri itu. Mungkin lebih kepada perbuatan kita kali ya. Nah, kayak tadi sempat pertama dijelaskan apa yang kita tanam yaitu kita yang akan menuai hasilnya. Nah mungkin salah satu dari momen yang paling berharga ya bagi Kak Ajen yang tidak bisa dilupakan itu menemukan orang tua, dan memang kasih sayang itu benar-benar kayak ibu kandung ya gitu. Jadi mungkin lebih kepada mungkin perbuatan Kakak Ajen kali yang bisa mengantarkan Kakak sampai bertemu dengan orang yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup Kakak. Nah, ada nggak selama di Jakarta itu pernah merasakan hal itu seberat masalah dan memang benar-benar wah saya harus memilih pulang gitu? Ada nggak? Kalau titik itu pernah. Pada saat itu ada satu momen yang kemudian saya harus satu sisi saya harus mengambil momen itu karena nggak ada orang, sisi lain kakak itu merasa lah kok jangan berpihak gitu loh. Iya. Tapi ya gini, dia adalah orang yang saya sangat teladani karena bagi saya sampainya di Jakarta termotivasinya sampai saat ini tuh karena beliau. Dan memang sih udah 15-an orang yang kemudian bagaimana supaya saya dipisahkan. Dan itu waktu itu adalah proses ketujuhnya, proses ketujuh orang yang masuk. Tapi ya udah benar-benar saya udah selesai. Tidak bisa, udah selesai deh. Karena ibaratnya gimana sih kita lagi jatuh cinta ke orang, kita menganggap dia bahwa dia adalah orang yang terbaik, tiba-tiba lost kepercayaan. Tapi dengan momentum itu pun dipertemukan kembali, dan itu saya kemudian menyampaikan bahwa saya pada on the track, saya pada jalur yang benar, sehingga kembali relasi itu terbaru sampai detik ini. Iya, jadi ada ya, tetap saja setiap orang itu pasti mempunyai masalah, dan setiap masalah itu ya pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Tapi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Nova, hidup itu adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi, dan mungkin ini adalah konsekuensi yang Kakak Jen ambil. Tapi sampai saat ini kepercayaan itu tetap ditanam, masih ada sampai saat ini. Bahkan ketika kemarin sakit juga ya masih sempat komunikasi intens gitu kan. Iya. Kalau nggak salah, saya sempat lihat-lihat juga, kepo story-nya. Waduh, ternyata Suka stalking. Iya, ya aku juga sering kok kepo-kepo akun IG-nya Kak Nova juga, terus Kakak Jen juga ya. Saya mengikuti dong aktivitas ini orang-orang nih, aktivitas dalam sehari itu apa saja sih? Ya bisa kali saya mengambil tips-tips cara hidup yang baik, ya kan? Nah karena kan bertahan hidup di Jakarta hingga fighting sampai saat ini itu orang punya hidup itu pasti punya pola masing-masing, dan itu yang perlu harus saya curi kali ya, jadi tepatnya saya ambil. Nah mungkin selanjutnya setelah dari sekian masalah yang kemudian dihadapi, jatuh bangun, kemudian dengan saat pandemi yang mengekang ya, saya itu sering bilang kalau COVID itu mengekang masyarakat. Nah pada fase itu orang semua tuh sudah tidak mampu untuk bertahan hidup, kemudian
bukan nggak mampu bertahan hidup, tapi lebih kepada fase yang memang mereka tuh benar-benar jatuh. Nah, apalagi untuk para perempuan aktivis ya. Nah, mungkin saya mau langsung pertanyaan berikutnya. Apa sih perspektif kakak, karena bagi saya ini menjadi skeptis bagi saya ketika generasi milenial itu tidak mampu untuk bersaing dengan era digitalisasi saat ini, mengikuti arus globalisasi, tapi tidak mampu, sehingga mereka itu terikut oleh arus, artinya tergilas oleh zaman. Nah, saya ke Kanopa dulu. Yang pertama, mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk generasi milenial, khususnya para perempuan pergerakan di luar sana yang menyaksikan kita hari ini, yang perlu dipersiapkan oleh generasi khususnya perempuan milenial untuk 1 tahun 2 tahun mendatang? Apa yang perlu dipersiapkan sehingga tidak sekalipun kita terbang oleh era digitalisasi, tapi kita tetap memanfaatkan itu dengan baik dan tidak tergilas oleh zaman. Artinya kita mampu membranding diri sehingga hal yang positif itu, hal-hal negatif itu kita ke belakang dulu, yang positifnya duluan. Mungkin kayak gitu, kakak. Okay. Generasi milenial ini sesuatu yang sangat menarik ya. Berbicara generasi milenial itu dari saya sebelum masa pandemi, saya tuh sering banget kalau turun ke daerah itu isi materi, dan mereka sering membuat tema itu generasi milenial. Sering banget. Itu tema menarik sebenarnya. Jadi 2 tahun yang lalu orang sudah ngomong generasi milenial. Iya, udah ngomong generasi milenial. Berbicara tentang generasi milenial, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa lah ya. Apalagi generasi milenial itu para pemuda-pemuda yang memang kita pemuda ini sebagai agen of change kan. Nah, tentu banyak hal yang kita persiapkan, yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan, apalagi menghadapi era society 5.0 gitu kan. 5.0. Nah, dalam artian perlu kita persiapkan tentu bagi perempuan-perempuan pergerakan, bagi para aktivis tentunya, yaitu skill dan kemampuan, karena menghadapi era 5.0 itu sendiri, di mana memang kita bersaing dan yang kita hadapi adalah teknologi, digitalisasi, apalagi dengan kondisi hari ini ya sahabat, di mana berita-berita hoax itu sudah sangat banyak sekali. Nah, kita sebagai aktivis, sebagai perempuan pergerakan, sebagai para perempuan memang yang dikatakan perempuan itu adalah yang melahirkan generasi bangsa. Seperti yang dikatakan Soekarno, jika baik perempuannya, maka baik negara. Nah, dalam artian kita sebagai perempuan pergerakan ataupun sebagai aktivis, tentunya memang harus banyak yang kita persiapkan untuk melahirkan generasi-generasi masa depan yang memang perlu dipersiapkan untuk generasi kedepannya lebih baik. Nah, yang pertama yaitu yang paling utama ya bagi saya, skill dan kemampuan yang harus ditingkatkan, baik itu dalam skill kemampuan dalam pengembangan teknologi, kemudian skill bahasa, karena memang kelemahan kita semua terkadang skill yang kita miliki itu tidak kita asah dengan baik. Setiap orang itu mempunyai skill, cuman skill yang mereka miliki itu tidak diasah dengan baik karena mereka hanya dalam arti gini, mereka itu terikut arus dengan kondisi yang ada gitu. Dalam artian akhirnya skill yang mereka miliki itu tidak diasah dengan baik, sehingga mereka, khususnya kita ya, ketertinggalan gitu. Nah, maka dari itu yang perlu kita persiapkan ke depannya
baik dari skill kemampuan bahasa maupun skill apapun itu skill yang dimiliki setiap generasi muda ataupun generasi milenial hari ini. Dan yang kedua tentunya teknologi. Nah ini yang sangat penting karena kalau berbicara 5.0 nanti saya dipotong lagi. Kalau berbicara 5.0 ya tentu kita yang bersaing ke depannya itu adalah itu teknologi yang kita bersaing dengan kita, bukan kita bersaing manusia antar manusia, tetapi teknologi yang kita hadapi. Maka dari itu perlu mempersiapkan diri secara matang, dalam artian mempersiapkan diri dalam penguasaan teknologi itu sendiri gitu. Maka penting sekali kita menguasai teknologi digitalisasi untuk mengembangkan dalam hal apapun itu gitu. Nah, apalagi hari ini era digital sudah sangat melejit ya. Apapun itu di era digital lah kita lebih banyak mengenal hal-hal informasi apapun, kemudian berita-berita apapun itu. Nah, bagi kita generasi milenial, bagi kita perempuan aktivis, perempuan pergerakan khususnya, yang perlu kita persiapkan tentu memberikan informasi-informasi yang positif di media sosial, menyampaikan informasi yang positif, menyampaikan hal-hal yang positif, memberikan gerakan-gerakan yang positif di media sosial. Apalagi hari ini maraknya TikTok ya. Nah, TikTok itu luar biasa. Generasi milenial, generasi muda hari ini memang TikTok itu sudah lumrah lah bagi mereka. Itu sudah makanan sehari-hari. Boleh, TikTok itu memang yang booming itu dilihat para generasi milenial atau generasi generasi Z ya? Iya, generasi Z. Generasi Z. Nah, dalam artian kita harus memberikan informasi yang positif di TikTok itu sendiri. Media sosial apapun itu kita harus memberikan motivasi yang positif bagi anak-anak maupun orang yang melihat media sosial itu sendiri, karena media sosial itu sendirilah terkadang yang menjadi pemicu sehingga terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi dengan kondisi hari ini maraknya kekerasan seksual kan. Iya. Nah itu yang perlu kita minimalisir lah, bagaimana kita bisa menyebarkan informasi yang positif di media sosial dengan era digitalisasi ini sendiri. Nah untuk menghadapi era Web 5.0 dikomplain lagi nih sama Bandung. Nah tentu yang perlu kita persiapkan yaitu menguasai digitalisasi. Nah, jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat pergerakan khususnya harus bisa meningkatkan semangat, terutama untuk menghadapi era 5.0, bagaimana kita meningkatkan skill dan kemampuan, kemudian dalam penguasaan teknologi dan media sosial, dan memberikan informasi-informasi yang positif, memberikan informasi-informasi yang memang itu sesuai dengan ajaran kita. Jangan sampai kita sebagai kaum pergerakan, sebagai perempuan pergerakan itu keluar dari kodrat ataupun rohnya kita sebagai organisasi pergerakan. Tidak terlepas aswaja yang harus kita tingkatkan, aswaja yang harus kita sebarluaskan. Oke, terima kasih. Iya. Mungkin lebih kepada kemampuan skill ya yang harus dikembangkan oleh generasi milenial, terkhususnya untuk perempuan-perempuan pergerakan. Apalagi dengan maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di bawah usia dini, nah yang perlu dimanfaatkan itu adalah teknologi ya. Nah kadang kan watak-watak seks itu muncul karena akibat dari tidak mampu mengontrol media sosial, sehingga otak-otak itu bisa saja merasuki di otak anak-anak, bahkan itu sampai ke orang tua ya. Ada berbagai macam kasus kemarin yang terjadi. Nah itu perlu menjadi evaluasi dan pembelajaran kita bersama. Nah mungkin saya sekarang beralih ke kajian. Pertanyaannya sama, dari segala macam neko-neko kehidupan, santai aja ya kak ya. Dari segala macam masalah, kemudian tantangan yang sudah dilewati oleh kakak sendiri, mungkin lebih kepada mengkerucutnya itu apa yang perlu dipersiapkan oleh generasi milenial di era 5.0, khususnya para perempuan-perempuan pergerakan. Mungkin monggo kakak.
kurang lebih tadi sama yang disampaikan oleh saudari Nova, sahabat Nova. Tapi yang paling terpenting juga bagi saya adalah karakter. Kenapa saya bilang begitu? Karena hampir sama masalah di semua organisasi. Kita malamnya ngomong miliaran, besok paginya nggak tahu mau makan apa. Diskusinya sampai tengah malam, sholat subuhnya ketinggalan. Ini nggak memikirkan. Saya pikir ini adalah bagian daripada karakter dulu gitu loh. Iya. Dan hampir saya pikir kita sepakat lah. Di setiap forum-forum ketika ada kegiatan, waktunya jam 9 tapi mulainya jam 11-an. Kan bagi saya ini adalah ya gimana mau kemajuan, mau berpikir hal yang lebih besar, tapi kitanya sendiri nih membuat ruang yang kemudian range waktu 2 jam itu lumayan loh bisa ngapain. Iya. Itu sih makanya tadi kenapa saya bilang pendekanannya lebih kepada bagaimana kita menjadi teladan dulu. Iya. Itu hal lainnya saya pikir sama tadi gimana kita menguasai skillnya. Jadi hari ini teman-teman passionnya apa tuh, itu asal ke situ. Nggak mungkin dong saya dengan Angsi sama-sama kesukaannya. Jadi Tapi saya suka menulis loh. beralih ke situ tuh fokusannya kemana, titik fokusannya apa gitu, sehingga memang benar-benar apa yang kita milestone-kan, apa yang kita planningkan, kita sampai gitu. Jangan kita maunya ke kiri tapi kita lewat ke kanan misalnya. Jadi benar-benar oke. Saya yakin bahwa semua manusia itu punya milestone, punya perencanaan A, B, C. Olehnya itu fokus kepada tujuan apa yang mau dicapai. Jangan mau ke Z tapi beloknya minta ampun gitu loh. Kira-kira itu. Jadi teman-teman hari ini, anak-anak muda hari ini harus menuju ke fokusan masing-masing apa yang kita tuju. Hal lainnya ya tentu dengan era globalisasi, era digitalisasi, ya penguasaan IT paling penting. Penguasaan IT, penguasaan bahasa. Jadi kenapa bonus demografi sangat dibincang-bincangkan dan itu menjadi booming, itu karena masa yang akan datang. Ini anak muda generasi milenial ini mampu sebagai peluang atau justru malah menjadi penghambat. Iya. Nah, kalau kita merefleksi dari gerakan pemuda, saya pikir kita tidak ada menafikan sejarah bahwa hari ini bangsa Indonesia sampai pada masa kemerdekaan itu adalah karena perjuangan anak muda. Olehnya itu jika kita memanfaatkan kepada karakter yang negatif tadi itu, saya yakin bahwa mimpi daripada pendiri bangsa, ibu bangsa kita untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu akan sia-sia belaka. Artinya yang akan mengisi ruang strategis ke depan itu ya hanya benar-benar yang betul-betul mengikuti sesuai dengan ritme positif itu tadi. Karena bagi saya ya itu, ya kita belum pada pengabdian aja udah kayak gitu. Gimana kalau udah pada pengabdian? Gitu sih ininya. Apa yang mesti dilakukan oleh anak muda. Iya, jadi pemirsa, lebih daripada karakter dan fokus pada tujuan, mungkin yang disentuh tadi dijelaskan oleh Kak Jen tadi itu pada kedisiplinan. Jadi yang terpenting itu disiplin. Gimana kita mau merubah orang sedangkan kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Gimana kita mau melakukan hal-hal yang lebih besar sedangkan hal yang kecil pun kita tidak bisa melakukan. Jadi yang terpenting lebih daripada perubahan karakter ya, karena karakter itu kebetulan karena saya jurusannya pendidikan dan karakter, jadi karakter itu dibentuk kebiasaan, olehnya dibentuk itu sama seperti tadi dijelaskan bahwa yang terpenting itu adalah disiplin. Iya ya, disiplin. Jadi generasi milenial saat ini terlebih daripada dia itu cerdas, minimal dia harus mengelola waktu, dan apapun itu ya harus mampu disiplin. Karena menjadi orang besar itu kita harus step by step itu melewati banyak hal, dan ketika kita melewati itu ya harus disiplin. Kadang saya juga nggak disiplin. Itu jam berangkat atau jam berapa? Nah, sebenarnya saya pengen banyak sih berbincang-bincang banyak hal sama Kakak Jen sama Kakak Bun, cuma karena mungkin waktu ya, nanti semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan dengan forum yang luar biasa lagi ya. Tapi terakhir, ini pertanyaan terakhir saya, mungkin lebih kepada pesan kepada anak-anak muda, khususnya para perempuan pergerakan.
tahun baru ini sudah tentunya akan ada harapan baru. Dan mungkin orang itu akan membuka lembaran baru dengan catatan-catatan baru, dengan cerita-cerita yang indah dan semenarik mungkin. Nah, mungkin saya ke Kakak Jen, pesan dari Kakak Jen untuk generasi milenial, khususnya para perempuan-perempuan pergerakan, apa yang motivasi Kakak untuk mereka, apa pesan dari Kakak? Ini closing statement. Iya, closing. Ini terakhir closing statement, pesan dari Kakak Jen untuk generasi milenial. Oke, terima kasih saya ucapkan. Kemudian nih sahabat saya, waduh, ini agak gugup karena teman ngopi kita ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ausi bahwa ini adalah Januari awal tahun, gitu kan. Saya yakin bahwa kita semua itu punya perencanaan kali ya, perencanaan. Kalau saya secara pribadi bahwa apa yang di 2021 kemarin belum tercapai, itu menjadi saya bawa ke lembaran untuk 2022. Jadi catatan baru. Dan refleksi untuk 2021 tentu ya kita masing-masing yang tahu. Oh, kemarin milestone yang saya bangun ternyata 2021 ini yang belum sampai. Kalau 2022 ini, kalau saya sih alhamdulillah yang saya tidak pernah pikirkan dan itu terlaksana, itu saya nggak pernah menyangka bahwa saya akan ke negara orang. Itu yang menurut saya, wah ini nggak ada di perencanaan saya. Kalau misalnya menikah itu udah memang saya planningkan. Umur 28 itu bagi saya udah wajib untuk kemudian sampai di pelaminan, dan itu tercapai kemarin. Not ya 2022 ketika kita berangkat ke Turki. Kemudian untuk pesan saya hari ini adalah kemudian era yang kemudian nggak ada yang mustahil ya. Karena era yang sangat terbuka dengan tidak ada keterbatasan ya. Olehnya itu teman-teman perlu banyak bergerilya, perlu banyak berdiskusi, perlu banyak intinya belajar, kemudian kita menggagas untuk sebuah kolaborasi. Hari ini yang dibutuhkan adalah sinergi, bukan untuk kemudian saling cemburu satu dengan yang lain, tapi era untuk menyatukan gagasan dengan membawa kepada ruang-ruang intelektual, lalu membuat langkah-langkah strategis lagi untuk sampai kepada forum-forum yang besar. Apalagi kita sebagai perempuan, saya yakin ruang itu sangat ada. Kalau kita masuk pada legalitas kebijakan, hari ini sangat banyak di partai politik kota 30% untuk perempuan. Kebijakan tentang SIDAW itu ada, kemudian undang-undang PIRT, kemudian instruksi presiden tentang PUJ, itu adalah sebuah ruang, sebuah kebijakan, sebuah legalitas yang kemudian menopang, mendorong untuk perempuan ini maju ke depan. Dan saya yakin kalau kita buka lagi sejarah, hari ini Presiden RI pernah dipimpin oleh perempuan, gubernur pernah dipimpin oleh perempuan, bupati, wali kota pernah dipimpin oleh perempuan, ruang-ruang strategis dipimpin oleh perempuan. Olehnya itu ini semua yang kemudian memberikan semangat kepada kita bahwa perempuan itu bisa tonji. Bisa tonji itu ya ini bahasa Makassar ya. Kebetulan asal saya itu kota Makassar, tapi kabupatennya namanya Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu sih pesan saya. Jadi dalam bentuk apapun seperti yang saya tadi bilang bahwa saya tadi sampaikan bahwa ayo belajar menimba ilmu untuk kebermanfaatan orang banyak. Bukan untuk pribadi, tapi bagaimana kita memberikan influencer positif kepada orang-orang lain. Gitu ya. Iya, baik. Luar biasa closing statement dari Kakak Bendum. Jadi untuk mengaktualisasikan diri kita untuk menjadi apa saja, tidak ada pembatasannya. Perempuan maupun laki-laki kita punya kesempatan yang sama. Tergantung itu yang saya bilang sering saya pakai. Niat kita mau jadi apa saja, ya kita pasti bisa. Yang terpenting potensi yang kita punya itu harus diasah. Dan tidak terlepas lagi kita harus disiplin, pemirsa. Nah, mungkin saya ke Kak Nova, pesan untuk para generasi milenial, khususnya perempuan-perempuan pergerakan, yang penting untuk mereka dan motivasi untuk kakak. Pesan untuk mereka apa? Kira-kira 2022 ya? 2022, lembaran baru, hal baru, catatan baru. Oke, terima kasih kepada sahabat Angsi yang sudah mengundang, juga MBI TV yang sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini. Sebenarnya sudah terlalu banyak disampaikan oleh saudara saya Jan, luar biasa memang. Tapi
harapan 2022 tentunya hampir sama lah ya, dimana yang tidak tercapai pada 2021 kemarin akan diperjuangkan ataupun akan tentunya akan terlaksana di 2022, dan keberhasilan itu semoga bisa terlaksana di 2022. Kalau pesan saya untuk perempuan-perempuan pergerakan, tentunya bergerak, bekerja, dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena hal terbesar dalam hidup kita itu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Percuma kalau kita punya kemampuan, kemudian kita punya skill, punya kelebihan, dan kita punya kesempatan, tetapi kita tidak pernah memberikan itu semua kepada orang lain. Maka yang paling berharga dalam hidup itu ketika kita bisa bermanfaat ke orang banyak. Tidak banyak dari saya mungkin itu. Selanjutnya mungkin bagi perempuan-perempuan pergerakan di tahun 2022, di awal tahun ini kan masih awal tahun, berarti semangat yang sangat luar biasa ya, masih hangat-hangatnya. Semangat baru, masih berapi-api. Kak, ibarat anak itu baru lahir, baru berapa hari, baru 5 hari. Nah, maka dari itu pesan saya kepada sahabat-sahabat pergerakan, khususnya perempuan aktivis, pada tahun 2022, mari kita berjuang bersama, mari kita dorong bersama untuk memberikan kebebasan kepada kaum perempuan khususnya, dan juga karena pembebasan seorang perempuan itu perlu kita perjuangkan. Dunia ini ibaratnya tuh dunia yang baik itu ataupun yang memberikan kebebasan kepada perempuan, ibaratnya kan begitu. Bagi saya, kita sebagai perempuan, sebagai aktivis kaum pergerakan, kita harus bergerak bersama, harus berjuang bersama. Perbedaan itu bagi saya tidak menjadi masalah. Perbedaan itulah yang menjadikan kita mendapatkan hal-hal baru, menemukan hal-hal baru, sehingga kita bersatu dengan satu tujuan untuk memperjuangkan hal-hal yang sama untuk kebebasan kaum perempuan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih, salam takzim kepada semuanya, dan juga salam hormat kepada pimpinan MBI TV lah khususnya. Terima kasih yang sudah mengundang kita pada hari ini. Lebih dari itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, mungkin pesan terakhir dari ke Sekjen Kopri PB PMII dan Bendung Kohati PB HMI itu lebih kepada pesan kepada khususnya kesan-kesan terhadap kaum perempuan, bahwa kita sebagai generasi milenial atau perempuan pergerakan saat ini, kita boleh bisa bergerak di bidang apapun. Yang terpenting adalah segala potensi kita itu harus mampu dikembangkan, dan apapun yang kita punya jangan nanggung-nanggung untuk dikeluarkan. Satu, jangan malu teman-teman. Nah, saya menyambungkan tadi yang disampaikan oleh kakak Sekjen sama kakak Bendung tadi. Kalau saya menyambungkan itu, perempuan itu adalah rahim peradaban. Perempuan itu adalah rahim peradaban. Olehnya, di setiap tubuh perempuan itu akan lahir generasi-generasi yang akan menggantikan posisi-posisi kita saat ini ya. Nah, kalau saya bilang tubuh perempuan, nanti saya dibilang mendiskriminasi perempuan lagi. Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi perempuan itu yang tadi saya sebutkan, bahwa perempuan itu adalah rahim peradaban, di mana di rahim dia semua manusia di muka bumi itu dilahirkan. Nah, kemudian perempuan itu harus dicintai pemirsa. Nah, karena dengan cinta itu bisa melengkapi yang tadinya belum sempurna hingga menjadi sempurna. Kalau kakak Jen kan pasti udah paham, kalau di ranah sini mas saya tidak bisa lagi masuk gitu, karena itu wilayahnya kakak Jen. Kakak Nova juga belum bisa masuk kalau di wilayah itu. Nah, mungkin demikian pemirsa. Terima kasih kakak Nova,
Kak Jen yang sudah bersedia hadir untuk membagi cerita inspirasi bersama teman-teman MBI TV dan lebih khususnya pada para pemirsa di rumah. Mungkin demikian, saya Nur Angsi S. Hasan yang bertugas hari ini mohon undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.